Pergantian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah sama sekali, tetapi dengan penuh kerelaan Yesus menerima hukuman yang diberikan Pilatus kepadanya. Tanpa seorang pembela pun yang menemaninya, Yesus tetap tenang, tabah, dan kuat menghadapinya meskipun sendirian. Padahal jika Yesus mau, dengan kuasa yang dimilikinya, Ia tentu dapat membebaskan dirinya. Walau begitu, Yesus hanya diam, tetapi bukan berarti kalah atau salah, sehingga tidak perlu membela diri. Maka benarlah sabda Tuhan bahwa apa yang dipikirkan manusia berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah, dan apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Hanya karena melaksanakan kehendak Bapa dan cintanya kepada manusia, semua itu diterima oleh Yesus dengan penuh kerendahan hati. Diam Yesus tentu berbeda dengan kita. Kalau kita diam, biasanya karena kita malu dan takut bersuara, atau tidak peduli lagi dengan yang lain, terutama dengan alam yang pada dasarnya indah, tetapi lebih sering kita hancurkannya dan merusaknya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita hanya tinggal diam ketika seluruh alam semesta yang juga dicintai Tuhan dibiarkan hancur begitu saja? Bukankah kita akan seperti Pontius Pilatus yang diam saja meskipun ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan takut bila kuasanya dirongrong pun dan tidak dihargai lagi? Allah Bapa kami, sumber kebijaksanaan sejati, Engkau pernah memberikan rahmat kebijaksanaan-Mu kepada hamba-Mu Salomo untuk mengambil keputusan dalam kepemimpinannya. Maka dengan penuh kerendahan hati kami mohon, anugerahkan pula kebijaksanaan bagi para pemimpin dan penentu kebijakan negara kami, agar lebih berpihak pada yang benar dan selalu memperjuangkan nilai-nilai yang lebih berpihak kepada keutuhan ciptaan. Jauhkanlah pula ya Tuhan hati, budi, dan pikiran mereka dari hal-hal yang cenderung mementingkan diri sendiri atau demi kepentingan segelintir orang saja. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah. Taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memukul salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus memang tidak bersalah, tetapi Ia dengan senang hati menerima konsekuensi dari cintanya, terutama salib yang harus dipikulnya. Hal ini ditunjukkan dengan kata-katanya sendiri. Terjadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak-Ku. Ternyata tidak sampai di situ
diolok-olok dengan bimbingan binaan dan didikan yang tiada habis-habisnya, bahkan sampai harus diberangi dan diderang. Betapa berat salib yang harus dipanggung Yesus. Bagaimana perasaan kita yang harus kita bangun? Kita sering merasa sangat sulit menerima salib. Bahkan tidak pula kita menganggap salib kita terlalu berat daripada salib orang lain. Dalam hidup keseharian kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, terutama tanggung jawab untuk menjaga kemajemukan. Kita lebih suka mencari kesenangan dan keuntungan bagi diri sendiri, tanpa mau bersusah payah untuk memelihara alam yang Dia berikan. Dengan kata lain, lebih suka merusak daripada memeliharanya. Ya Bapa, seringkali kami mudah jatuh dalam sikap yang hanya mengutamakan kepentingan dan ambisi kami sendiri tanpa memperhatikan sesama kami dan juga seluruh alam semesta yang Kau berikan kepada kami. Oleh tangan kami, hutan-hutan yang dulunya menjadi tempat hidupnya aneka flora dan fauna, kini telah rusak. Hutan-hutan menjadi gundul, dan akibatnya banjir pun tidak dapat dielakkan, karena hutan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menahan air tidak ada lagi. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk bergerak dan memperbarui tindakan kami, dengan mengubah sikap kami yang lebih suka merusak itu menjadi lebih bertanggung jawab untuk memelihara semua yang Engkau berikan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Bapakku, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menikmati ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus memang harus memanggul salibnya di puncak gunung Golgota. Semakin naik semakin berat beban yang harus dipanggung. Tubuh Yesus basah oleh keringat dan tubuhnya menjadi lemah karena beban yang ada di pundaknya. Yesus akhirnya jatuh tersungkur di bawah salib. Apakah Yesus mengeluh, meratap dan bersalin atas apa yang terjadi dengan dirinya? Tidak. Buktinya ia tetap bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanan sengsaranya. Salib Yesus memang merusak dan melemahkan fisiknya, tetapi tidak menyingkirkan atau mengecilkan perjuangan. Semuanya karena Yesus sangat mencintai kita yang berdosa dan yang kadang lebih suka memilih jalan yang berkebalikan dari yang dikehendakinya, supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Fenomena pembangunan perumahan dan gedung di mana-mana, lahan yang tadinya subur dan bisa ditanami tanaman yang berfaedah telah banyak berubah bentuk menjadi area bangunan-bangunan. Namun tidak jarang pembangunan itu tidak memperhatikan ekologi dan dampak yang lebih luas, sehingga menyebabkan panas yang menyengat. Di satu sisi kadang kita hanya mengeluh dan mengeluh karena situasi yang memprihatinkan itu, dan kadang tidak berdaya untuk
Kristus. Begitu mudahnya kami menyesal, mengeluh dan meratapi oleh karena perbuatan yang telah kami perbuat. Namun lewat jalan salib-Mu, Engkau mengajarkan kami untuk bangkit dan bangkit. Maka jangan biarkan hati kami tetap tertutup terhadap perubahan sikap dan pikiran kami yang tidak pernah memikirkan dampak yang timbul dari apa yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan Maria ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bukan para murid atau orang-orang yang dekat yang menemani Yesus dalam sengsara salib yang harus dideritanya, melainkan Bunda Maria yang menemani dan mendampingi Yesus dengan penuh setia dalam perjalanan membangun salib menuju Golgota, yang pada Yesus tidak hanya dosa-dosa kita, tetapi juga termasuk dosa yang alam yang diciptakan pada awal mula baik adanya, kini menjadi rusak. Kerusakan alam yang terjadi secara besar-besaran dan tidak terkendali akibat penambangan pasir, penambangan batu di bukit, penambangan batu bara dan penambangan emas di sekitar sungai. Semua kerusakan itu karena penambangan yang secara membuka tanpa melihat bahwa tindakan itu mengancam kelestarian alam dan kehidupan masyarakat. Di manakah hati kita diletakkan? Berangkat kita seperti Bunda Maria, kendali dalam penderitaannya dan kesedihannya, tetap memberikan sedikit harapan dan dukungan kepada Yesus untuk bertahan dalam menderitanya. Sadarkah kita bahwa setiap kebaikan dan kecintaan kita pada sebuah penciptaannya juga menjadi penghiburan dan sukacita bagi hati Yesus yang menderita karena dosa kita, seperti ketika Ia bertemu dengan ibunya. Setetes kasih dari kerahiman ilahi adalah saluran kasih manusia. Ia menghidupkan jiwa, memberikan hati, dan menunjukkan cinta pada sesama dan alam semesta. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, berilah kekuatan dan penghiburan kepada masyarakat yang menderita karena kerusakan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan oleh penambangan ilegal. Semoga dalam kesedihan dan derita yang dialami mereka, kami mulai membangun kesadaran untuk bersikap adil pada bumi yang sedang menderita dan bersikap adil pula pada sesama yang menderita. Berkenanlah mempersatukan penderitaan mereka dengan salib-Mu sendiri yang harus Engkau emban. Sebab Engkaulah pelita hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau telah hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene.
hatiku ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tenaga Yesus sudah terjelas habis-habisan, sehingga untuk melangkahkan kaki saja sangat sulit. Apalagi di pundaknya masih ada beban salib. Untunglah di situ ada Simon dari Kirene yang mungkin tidak mengenal Yesus, tetapi dengan tulus dan ikhlas mau membantu memikul salib Yesus. Lalu di manakah Simon Petrus yang pernah mengatakan kepada Yesus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ketika ditanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau kasih aku lebih daripada mereka ini?" Di manakah murid-murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus, yang tentu saja mengenal, memiliki kedekatan dan ikatan yang lebih mendalam daripada Simon dari Kirene? Di tengah tantangan zaman yang semakin lama semakin berat dan diikuti dengan tuntutan ekonomi yang kian sulit, sangat jarang kita temukan orang yang mau meluangkan sedikit waktunya di tengah kesibukannya untuk memperhatikan yang ada di sekitarnya. Namun tidak jarang harus diakui, ada juga yang sungguh punya hati untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya dan bahkan sampai titik darah penghabisan memperjuangkannya. Ketika kita berani memulai untuk memberi perhatian kepada seluruh alam ciptaan kita, sebenarnya kita ikut mengambil salib Yesus. Mau dan beranikah kita juga mengambil salib kita masing-masing, meskipun mungkin kecil dan tidak dipandang orang lain sebagai yang berarti? Tuhan Raja semesta alam, kami bersyukur kepadamu karena kehadiran Simon-Simon baru dalam hidup kami. Mereka adalah orang-orang yang tanpa mau menerima imbalan sedikit pun memberikan perhatian terhadap keutuhan ciptaan-Mu dengan menjaga dan melestarikan pemberian-Mu. Berikanlah kekuatan kepada para pemerhati lingkungan tersebut agar tidak pernah menganggap perjuangannya sia-sia ketika tidak banyak orang yang menanggapi dan bahkan tidak mau terlibat. Demikian juga kami yang selama ini hanya diam saja dan lepas tanggung jawab. Semoga hati kami semakin terbuka dan aplikasinya menjadi teladan para pemerhati lingkungan sungguh dapat kami teladani. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, ada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah dan ketapan Yesus memang sudah sirna. Tiada lagi orang yang peduli dengan Yesus, apalagi untuk memandangnya dan meringankan bebannya. Bahkan orang-orang pun merasa jijik dekat dengannya, apalagi mau memberikan penghiburan. Namun Yesus tak kuat dan mengesampingkan segala derita yang tidak hanya berupa fisik, tetapi juga batin, karena dihadiri dan bijaknya ditinggalkan orang-orang yang dekat dengannya.
takut dan tidak berdaya ternyata dikalahkan oleh cinta yang diberikan Tuhan Yesus kepada umatnya. Syukurlah ada Veronica yang mau mengusap wajah Yesus yang berdarah, berkeringat, kotor dan berdebu. Apa yang membuat Veronica meskipun tidak seberapa, tetapi memberikan kesegaran, kesejukan pada wajah dan hati Yesus. Dalam hal ini Veronica sungguh memberi teladan bagaimana ia mau melepaskan egoismenya dan rasa takutnya demi membantu orang lain yang membutuhkan. Kata-kata saja tiadalah ada artinya daripada sebuah keteladanan yang nyata dan konkret. Sadarkah kita bahwa tindakan kecil kita untuk saudara kita yang lemah dan terutama untuk alam semesta juga memberi kesulitan dan kesedaran bagi Yesus yang sungguh menderita untuk kita? Tuhan Yesus Kristus, berbagai macam bencana telah melanda negara ini. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, banjir, dan angin topan beliung. Semua bencana yang terjadi telah meluluhlantakkan rumah, harapan, dan segala milik mereka yang terkena musibah. Semoga melalui teladan Veronica, kami dimampukan untuk dapat menjadi kain-kain yang menyejukkan dan memberi kesegaran dengan berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dan bagi mereka yang terkena musibah, semoga Engkau berkenan memberikan kekuatan, agar tegar dan tidak patah semangat dalam menghadapi segala cobaan yang dideritanya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita mengingatkan duka orang yang sengsara, Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah dibantu oleh Simon dan Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan dengan kain oleh Veronica, tubuhnya tidak menjadi segar. Salib yang menitip Yesus hampir tidak tertahankan lagi, dan Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ia tertindih salib, anyaman duri di kepalanya semakin dalam menangkap, darah segar bercucuran lagi, rasa nyeri, pedih, ngilu, dan lemah terasa di sekejur tubuhnya. Namun ia tidak mau terbelenggu oleh perasaannya. Ia segera bangkit dan meneruskan karya penebusannya. Usaha itu mengembalikan alam semesta yang rusak memang pekerjaan yang tidak mudah. Dengan suara lantang, banyak orang menyerukan untuk secara serentak dengan perbuatan tekad mau mengembalikan semua yang telah rusak kembali ke tujuan dan maksud seluruh alam ciptaan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita mudah jatuh ke dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Kita mudah menjadi putus asa sehingga melihat usaha kita dengan sia-sia. Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk menghadapi kejatuhan tanpa sebuah peluang, tetapi terus-menerus memperbaharui tekad dan niat serta tetap setia pada komitmen semula. Beranikah kita setia terhadap niat dan komitmen kita seperti Yesus juga, tetapi setiap
setia pada misinya untuk menebus dosa kita dan kembalikan hubungan yang retak karena dosa kita dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan. Allah Bapa yang penuh kasih, tidak jarang kami membuat kesalahan dan dosa yang sama. Kami tidak mau belajar dari apa yang telah kami lakukan, tetapi kami malah selalu mengulang apa yang sebenarnya tidak baik. Bukalah hati dan budi kami, agar kami dapat melihat segala kekurangan dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Berilah kami keberanian untuk mengubah apa yang dapat kami ubah dan menerima apa yang tidak dapat kami ubah, sehingga ketika mengalami kegagalan, kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap bersemangat dalam memperjuangkan apa yang menjadi niat dan komitmen kami, terlebih untuk menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Sebab Engkaulah Bapa dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Siapa yang berpikir miris dan biru melihat penderitaan orang yang tidak bersalah, tetapi harus menerima hukuman demi orang lain? Demikianlah yang sungguh dirasakan oleh perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, sehingga dari sana pun tidak bisa ditahankan lagi keluar dari matanya. Namun mengapa Yesus justru mengatakan kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Banyak orang mengatakan negara kita ini kaya akan alam yang indah dan menawan. Namun di sisi lain harus diakui banyak sekali kerusakan alam yang disebabkan oleh keegoisan manusia-manusia yang menempatinya, sehingga banyak bencana yang tidak dapat dihindari lagi. Situasi seperti ini tentu menimbulkan berbagai macam keluhan, kegelisahan, kecemasan, keprihatinan, dan menimbulkan rasa kasihan. Yesus memberi teladan bahwa menangis keadaan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi Yesus mengajak untuk selalu berpengharapan dan berani menjadi sumber penghidupan ketika dunia dilanda kecemasan dan kegelisahan yang tidak mungkin menyelesaikannya. Daripada berdiri di belakang, lebih baiklah kalau menyerahkan diri. Tuhan Yesus Kristus. Tapi tanpa sadar kami pun sering bersikap egois dan tidak ikut ambil bagian dalam penderitaan sesama ketika sesama kami membutuhkan air. Khususnya di daerah-daerah yang setiap musim kemarau dilanda kekeringan. Kami malah sering memboroskan air untuk kebutuhan yang kadang tidak perlu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan gerakkanlah hati kami, agar tidak hanya jatuh pada rasa kasihan saja, tetapi juga mau solider dengan mereka yang berkekurangan. Sebab Engkaulah sumber kebaikan sejati dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Alam Tuhan
Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami membagi ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sisa-sisa tenaga Yesus tidak kuat lagi menyangga beban salib yang berat. Ia jatuh lagi, badannya hancur, banyak luka menganga, darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya bercampur bau. Tetapi untuk ketiga kalinya ia bangkit. Sungguh perjuangan yang sangat berat demi ketaatannya kepada Bapa dan demi cintanya kepada umat manusia. Terpenuhilah nas para nabi yang mengatakan, Dia tidak lagi berupa manusia komandannya. Ia terima segalanya dengan sabar bagi anak domba dibawa ke tempat pembantaian. Mendengar kata banjir, pikiran kita selalu tertuju dan sering mengidentikannya dengan daerah-daerah yang keras terkena banjir. Hampir setiap tahun banjir selalu menjadi masalah yang kerap menimbulkan aneka macam kegelisahan, keprihatinan dan kesedihan yang mendalam. Tidak terbayangkan pula berapa banyak kerugian yang telah dihadapi, terlebih mereka yang kecil, lemah, miskin dan juga tersindir. Sebagai manusia biasa, kita akan ingin selalu hidup berkecukupan dan terpenuhi segala kebutuhan hidup kita. Hanya saja cara kita kadang dengan keliru karena berusaha memperolehnya dengan mengeluh kekayaan alam sebanyak-banyaknya, tetapi tidak memikirkan dampaklah kita di kemudian hari. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau tidak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar saudara-saudara kami yang terkena banjir juga tetap memiliki iman, harapan, dan kasih dalam menghadapi semua penderitaan dan tidak tenggelam dalam keputusasaan. Semoga berkat teladan-Mu yang mau bangkit meski harus jatuh beberapa kali, kami selalu disemangati dengan semangat yang Kau miliki ketika harus menanggung beban salib karena dosa kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pakaian Yesus ditanggalkan dengan paksa sesampainya Yesus di Bukit Golgota. Dalam tradisi Yahudi, pakaian menyimbolkan jati diri. Dengan ditanggalkan pakaiannya, berarti orang tersebut direndahkan dirinya, yang berarti dipermalukan, dihina dan dilecehkan. Namun Yesus menerima itu semua dengan tanpa perlawanan dan sukarela. Bahkan ketika pakaiannya dibagi-bagikan kepada para saudara pun, tiada dendam di hati Yesus. Bagi Yesus, pakaian yang melekat pada tubuhnya tidaklah penting dan bermakna lebih daripada cintanya. Yesus memang diperlakukan tidak selayaknya sebagai manusia, tetapi semuanya itu tidak melukai hatinya yang lurus,
yang diberikannya kepada orang yang dicintainya dengan sepenuh hati, total, dan tanpa syarat. Cinta Yesus terwujud konkret dengan pemberian dirinya. Dalam hidup harian kita kerap kali takut dan malu mengakui bahwa tindakan kita kadang tidak manusiawi, baik terhadap sesama dan juga seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Kita sedang menggabungkan diri sebagai manusia yang memiliki martabat lebih dari ciptaan lain, tetapi kita sering memperlakukan alam dengan semaunya. Perasaan kita tumpul seperti orang Yahudi yang menggabungkan diri sebagai yang benar dan orang lain salah, sehingga perlu dihukum seberat-beratnya. Beranikah kita meninggalkan keegoisan kita dan melepaskan semua itu dengan berani menjadi agen pembaharu, terlebih sebagai teladan bagi orang lain? Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami malu akan perlakuan kami terhadap-Mu dan juga terhadap lingkungan sekitar kami. Dengan seenaknya kami membuang sampah sembarangan tanpa membedakan sampah mana yang bisa didaur ulang dan tidak. Sampah-sampah menumpuk di mana-mana tanpa pengelolaan yang baik, sehingga lingkungan kami yang dulunya nyaman untuk ditempati dan indah menjadi rusak karena perbuatan kami dan ketidakpekaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena meski rela direndahkan dengan ditanggalkan pakaian-Mu, namun kami yang Kau tinggikan tidak peduli dengan lingkungan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Rahim dan Pengampun, yang hidup dan berkuasa hingga sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kekayaan-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan. Kau tinggikan Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus yang memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para serdadu memakai tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menembak paku, darah segar berjatuhan dari nadi-nadinya. Alangkah sedih dan pedihnya, bukan hanya karena penderitaan itu, melainkan juga karena ditoreh oleh bangsanya sendiri. Sadarkah kita bahwa perbuatan kita yang mau menandai dan memelihara alam dapat meringankan bekas salib yang diderita Yesus? Sebaliknya, perbuatan kita yang merusak alam justru semakin menambah paku-paku yang lebih pada muka Yesus di tangannya saat disalib. Sungguh dengan salib Yesus, manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menambahkan diri lagi kepada dosa. Setiap cinta yang tumbuh untuk melestarikan seluruh ciptaan dan mempergunakan teknologi dengan bijaksana berarti kita ambil bagian dalam karya penyelamatan alam dan meringankan beban derita atas paku-paku yang menancap pada tangan Yesus. Ya Yesus, betapa kecil diri kami, begitu picik hati dan pikiran kami. Kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hati kami, justru kami balas dengan menambah paku-paku di tangan-Mu.
Kami tahu tetapi tetap tidak peduli pada ajakan-Mu untuk mencintai sesama dan alam ini yang juga ingin Kau selamatkan. Kami lebih suka menggunakan AC, kulkas dan lain-lain secara berlebihan yang ternyata telah merusak lapisan atmosfer sehingga dunia menjadi panas dan musim menjadi tidak teratur tanpa diimbangi dengan pencegahannya. Aneka tumbuhan yang seharusnya dapat menyerap gas yang dikeluarkan oleh benda-benda itu telah kami tebangi sehingga dampaknya sungguh merusak tatanan kehidupan yang sudah Engkau susun dengan cermat dan penuh perhitungan. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari saling melihat terhilang yang memuja berapakah yang Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Selama 3 jam, Yesus berbulan dengan lama. Tenaga Yesus telah habis. Darah dan air mengucur dari luka-luka di kepala, punggung, kaki, dan sekujur tubuhnya. Dengan suara nyaring, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku ya Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku? Kehendak Bapa untuk menyelamatkan dunia ini, membangkitkan pilihan dirinya secara total kepada Bapa. Dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita yang berdosa dan menebus alam semesta yang saat ini dalam pilihan dirinya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Suatu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong salib kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku salibkan. Ku datang pada salib di
sampai ku dapat ampun dosa. Untuk membela kebenaran dan memperjuangkan apa yang baik, kita harus berani mengambil salib dan juga siap berkorban seperti Yesus. Untuk itu membutuhkan sikap yang total dan berani meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang kita miliki demi kebaikan anak cucu yang akan menghuni dunia ini dan mengembalikan sebuah ciptaan yang semakin lama semakin terlupakan dan terkesampingkan. Dibutuhkan kerelaan untuk berkorban, yakni dengan berani mengorbankan dan mematikan sikap-sikap yang cenderung membuat keberadaan seluruh alam terancam. Untuk itu dalam lingkup kecil seperti keluarga dapat menjadi tempat yang pertama mewariskan benih-benih yang baik bagi anak-anak. Namun kerjasama antar anggota keluarga sangat penting. Tanpa itu semua, usaha akan sia-sia dan tanpa arti, karena yang terjadi bisa jadi hanya saling menuduh dan bahkan saling menyalahkan. Tuhan Yesus, Engkau telah mempersembahkan kurban yang sejati dan tak tergantikan oleh kurban manapun juga. Ampunilah kami karena kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri, tanpa pernah memikirkan nasib anak-anak kami di kemudian hari. Karena kerakusan dan ketamakan, kami telah mengambil dan mengeruk sumber daya alam secara besar-besaran, tanpa diikuti pengolahan dan pemeliharaan lagi. Tuhan, jangan biarkan kami hanyut dan semakin terperosok lebih dalam lagi, tetapi semoga semangat api cinta-Mu dan pengorbanan-Mu pun selalu tinggal dalam hati kami. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Bapa-Mu menghidupkan. Perhatian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebelum Yesus diturunkan dari salib oleh Yusuf dari Arimatea, lambung Yesus dihentikan dengan tombak, dan segera keluarlah darah dan air menyerami bumi yang kering akan kasih akibat dosa manusia. Sebagai ibu, Maria sungguh merasakan penderitaan yang memilukan ini. Namun dalam ketidakberdayaannya, iman Maria berbicara lewat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Tidak hanya di situ saja, tindakan setia menemani Yesus dalam deritanya dan menerima Yesus yang sudah wafat ke dalam tampaknya dengan penuh kerinduan menunjukkan bahwa Bunda Maria benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya bagi Allah dan menjadi teladan umat beriman. Ia setia dalam setiap perkara bahkan sampai tuntas seluruh pengorbanannya. Bapak Yesus di kayu salib diperuntukkan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita semua. Demikian juga
dan sangat sehat napasan, sekarang sudah tercemar dan tidak jarang juga mengganggu kesehatan. Semua itu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, mobil, dan pengolahan pabrik yang tidak lagi ramah lingkungan. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya penerapan udara, karena yang menjadi filter udara semakin berkurang. Sebagai manusia yang bermartabat, tentu saja kita tidak rela yang baik itu menjadi tidak baik. Bahkan akan tetapi kadang kita tidak dapat berbuat apa-apa, namun berkat keteladanan iman Bunda Maria yang akhirnya tetap menaruh kepercayaan kepada Allah menjadi bekal bagi kita untuk berani menghadapi setiap persoalan yang melanda hidup kita, dan tentu saja memotivasi kita untuk membahagiakan. Ya Tuhan, bantulah kami dan anugerahkanlah di dalam hati kami semangat untuk tidak berpangku tangan ketika melihat dan merasakan udara yang mulai tercemar ini terus berlanjut. Namun kami juga sadar bahwa tidak mudah mengubah suatu kebiasaan yang buruk menjadi baik. Namun bersama dengan Bunda Maria, kami juga ingin menyerahkan dan mempercayakan segala niat baik kami dan juga usaha kami kepada Bapa, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, tempat kami bernaung kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tanda kehinaan jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus telah wafat di kayu salib. Tubuhnya memang telah mati dan dikafani dengan kain enak. Namun jiwanya dan rohnya tidak mati hanya karena kematian yang lebih bersifat duniawi. Demikian pula jasadnya telah dikubur dalam sebuah makam baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Akan tetapi seluruh hidup dan karyanya selalu tinggal di dalam hati setiap orang beriman dan tumbuh berkembang. Sesungguhnya jikalau meninggalnya jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus berani meninggalkan segala rasa-rasaannya. Bahkan dengan dimakamkan, Yesus mengalami kegelapan dan kematian bersama dengan manusia berdosa. Itulah tindakan Yesus yang sehati seperasaan dan senasib sepenanggungan dengan umat manusia. Dalam usaha mengembalikan kebutuhan ciptaan yang lama-kelamaan dikesampingkan, keluarga mempunyai andil yang besar. Semangat untuk memperbaharui sikap dan kecenderungan negatif dapat dimulai dalam keluarga, baik orang tua dan anak saling bahu-membahu. Kerjasama dan keterlibatan antara mereka tentu tidak kecil dampaknya bagi yang lain, dan tidak bersukacita ketika ketakutan akan nasib anak cucu di masa yang akan datang semakin tidak menentu. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna.
Engkau telah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskan dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan hubungan kembali dengan Allah Bapa. Ajarilah dan curahkanlah Roh-Mu sendiri, ya Tuhan, agar dalam kehidupan berkeluarga pun kami juga dapat melaksanakan tugas yang Engkau berikan kepada kami untuk mengembalikan dan menanamkan nilai-nilai yang lebih berwawasan cipta lingkungan di antara anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak. Sebab Engkaulah teladan hidup kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian.